Ini merupakan aksi pembakaran satu desa di Ambarawa oleh pasukan Inggris India sebagai bagian dari peristiwa Palagan Ambarawa. Tentara Brigade Inggris India ke-49 dari Resimen Maratha ke-5, Banyubiru Ambarawa. Dalam penyergapan pejuang Indonesia bukan kaleng-kaleng. Mula-mula pejuang Indonesia menghambat perjalanan Resimen Maratha ke-5 dengan memasang sejumlah barikade di jalan. Ketika pergerakan pasukan Inggris India terhenti, mereka langsung menggempur dengan tembakan mortir dan senapan mesin. Pejuang Indonesia juga dibekali dengan senjata anti-tank Ordnance KF-2 PON. Serangan ini membuat moncong-moncong meriam tank-tank Stuart menyalak hebat. Senapan mesin tank-tank Stuart juga memberondong dengan buas ke arah pertahanan pejuang Indonesia di belakang barikade jalanan. Namun pejuang lainnya bisa menyelamatkan diri. Pesawat tempur RAF Mosquito menjatuhkan bom di atas desa basis pejuang, seolah-olah mereka memegang kode etik. Jika pasukan kita ditembaki, adalah sah membakar habis basis lawan. Setelah situasi mereda, seorang pejuang Indonesia, operator senjata anti-tank, ditemukan gugur. Di pihak pasukan Inggris India juga jatuh korban. Ini adalah senjata anti-tank 2 PON yang berhasil direbut Inggris dari pejuang Indonesia. Setelah situasi dianggap aman, perjalanan pun dilanjutkan menuju kamp Banyubiru di Ambarawa. Asal mula pertempuran Ambarawa adalah ketika militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigjen Battle pada 20 Oktober 1945. Pihak Republik Indonesia memperkenankan Battle untuk mengurus peluncutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran sekutu yang berada di kamp Banyubiru Ambarawa dan Magelang. Perkenanan ini sesungguhnya hanya ada di level pimpinan sipil Republik Indonesia. Di kalangan tentara keamanan rakyat dan laskar rakyat, alih-alih menyerahkan senjata Jepang pada pasukan Inggris, mereka lebih kepingin merampasnya untuk dipergunakan sebagai alat pertahanan negara jika Belanda benar-benar ingin kembali menjajah Indonesia, sebagaimana isu yang berkembang saat itu. Karena keinginan inilah, sebelumnya telah pecah pertempuran antara prajurit TKR dan prajurit pasukan Jepang dari tentara ke-16 yang menolak menyerahkan senjatanya kepada pejuang Indonesia. Penolakan ini memicu kontak senjata yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang. Bentrokan ini kemudian bisa diselesaikan setelah pasukan Inggris mendarat di Semarang. Di lain sisi, benih-benih perselisihan dengan pasukan Inggris mulai muncul. Tetapi, ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh orang-orang Nika. Mereka bahkan mempersenjatai para tawanan tentara Belanda. Hal ini menyulut kemarahan TKR yang sejak awal curiga bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Maka sejak 26 Oktober 1945, pecahlah pertempuran antara TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang pada 2 November 1945. Pertempuran kemudian merembet ke Ambarawa. Pada 20 November, pecah insiden antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris di Ambarawa. Esok harinya, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran kembali berkobar pada 22 November saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pada 26 November, Letkol Isdiman, pemimpin TKR asal Purwokerto, gugur akibat diberondong tembakan pesawat tempur RAF. TKR juga berhasil dipukul mundur. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Pengepungan pasukan TKR sangat luar biasa. Inggris terpaksa mengirimkan pasukan makanan dan amunisi ke Ambarawa lewat udara. Bahkan meskipun Inggris mencoba menekan Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan secara brutal menangkapi setiap lelaki yang dituding kalangan pejuang di Semarang, pertempuran tidak berhenti. Sejak saat itu, situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Pada 12 Desember, pasukan TKR bergerak melakukan puncak serangan. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh. Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutuskan pertempuran.
Pada 15 Desember, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Ini adalah kemenangan besar bagi Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Kolonel Sudirman yang kelak menjadi Panglima pertama Tentara Republik Indonesia.